Ya langsung kita lanjutkan kembali pembahasannya Mas Yandri. Kalau dikatakan anggaran reses yang sebegitu besarnya, pertanggungjawabannya bagaimana? Ada tidak? Ada. Jadi pertanggungjawabannya itu sudah ada formnya, sudah ada formatnya. Ketika kita misalkan ke lapangan, kita ketemu sama siapa, temanya apa, misalkan kayak misalkan saya turun ke lapangan mengenai EKTP misalkan. Saya akan tanya bagaimana persoalan-persoalan EKTP di sini. Siapa saja pesertanya, ada daftar hadirnya. Berapa biaya per pertemuan, itu ada. Nah, inilah yang nanti di akhir reses ketika kita masuk, kita sampaikan kepada pihak Sekjen, Sekretariat Jenderal DPR. Nah, dari situ menurut saya terbuka untuk diaudit sebenarnya, terbuka untuk dipantau. Nah, inilah mungkin perlu partisipasi masyarakat atau para pengamat ataupun yang concern terhadap parlemen. Saya kira silahkan dipantau. Mungkin kalau saya usul orang per orang, benar nggak mereka ini mengeluarkan dana reses ini sesuai dengan peruntukan, ya kan? Kalau tidak benar, menurut saya ya adukan aja ke publik atau ke pihak aparat hukum karena mereka mungkin tidak tepat dalam menggunakan anggaran misalkan. Ya, apalagi zaman sekarang yang namanya kwitansi dan sebagainya itu bisa di. Nah, makanya terhadap keraguan publik terhadap pemetaan data reses yang begitu besar tadi, menurut saya saatnya sekarang disorot aja gitu loh. Disorot aja, misalkan dia datang ke dapil itu benar nggak sih? Apakah dia cuma kongko-kongkoan di hotel untuk menghabiskan dana? Kalau misalkan itu ya rakyat menurut saya wajib harus kritis sekarang. Nah, tapi kalau misalkan dia turun ke lapangan menyerap yang saya katakan tadi, apa saja mereka boleh menyampaikan apa saja masyarakat. Nah, tinggal saya katakan tadi, tinggal kami menyalurkannya kemana. Harus kita klasifikasi. Kalau misalkan ada yang perlu bawa ke DPR, bawa ke DPR. Kalau ada yang ke DPRD, DPRD. Kalau ke ke kepala desa. Jadi pada intinya yang saya katakan tadi, kalau DPR turun itu masyarakat taunya DPR menyelesaikan semua masalah, walaupun tidak begitu sebenarnya. Oke, baik. Mas Ucok melihat tidak memang ada audit seperti ini yang dilakukan untuk memantau apa yang dikeluarkan dari anggaran itu? Iya, persoalannya ketika format disediakan Sekjen, udah itu pertanggungjawaban dilaporkan kepada Sekjen lagi ya, bukti kwitansi, absen itu oleh Sekjen itu dikunci, gitu, dikunci duit ini ya dikunci, dan dia itu hanya tidak ada laporan ke publik, tapi hanya menunggu auditor BPK. Jadi auditor BPK juga itu belum tentu melakukan verifikasi ke lapangan, belum tentu. Nah, DPR sebagai individual itu seharusnya kalau dia turun ke lapangan ya, laporan di pertanggungjawaban diserahkan ke Sekjen, dia juga secara publik ya mempublish gitu loh, termasuk kwitansi, termasuk absen, dan apa hasil-hasilnya itu sebetulnya sebagai tanggung jawab ke publik kayak gitu. Itu harus dilaporkan oleh setiap anggota dewan gitu. Karena laporan kemarin ke kita gitu, itu ada anggota dewan itu memang kegiatan jalan, tapi pertama itu kadang-kadang bukan anggota dewannya yang datang, tapi bisa stafnya, asistennya. Udah bisa juga itu ada juga laporan ke kita waktu itu ya, tapi belum kita verifikasi. Ada juga kegiatan reses fiktif, jugaan ke sana kayak gitu. Itu juga model-model kayak gitu. Memang ini memang makanya setiap anggota itu harus publikasi masing-masing. Perlu tidak menggandeng BPKP atau BPK untuk mengaudit ini karena jumlahnya kan cukup fantastis ya, bukan uang yang sedikit yang digunakan di sini. Iya, sebetulnya penting sekali untuk BPK itu melakukan audit. Tapi BPK kadang-kadang dia kan 100% anggaran DPR kan, itu sampelnya kan, kalau audit itu sampel, bukan keseluruhan gitu loh. Verifikasi doang ke lapangan gitu, itu aja gitu. Kalau BPK itu kan kalau masalah transportasi kan pesawat gitu, itu kan nggak bisa diaudit karena memang udah langsam. Misalnya mereka naik pesawat bisnis ya Pak ya, bisnis besok tiba-tiba mereka ekonomi kan itu bukan pelanggaran. Iya, bukan pelanggaran, uangnya bisa masuk ke kantong itu. Nah, itu bisa untuk kelebihan. Nah, gitu. Kalau saya mau sedikit aja. Saya kalau reses, saya bisa menggandeng TV lokal. TV lokal sama koran lokal. Jadi memang saya publish kalau saya.
supaya terpantau juga oleh masyarakat. Ya, walaupun masyarakat juga banyak protes kenapa di tempat kami nggak dikunjungi. Oke, itu aja. Bang Ray, apa tanggapan Anda dengan pertanggungjawaban yang setelah masuk sekjen ternyata setelah itu dikunci, tidak dipublis ke masyarakat? Iya, memang tidak juga bisa seketat itu, harus diakui gitu. Yang penting kan sebenarnya pertama undang-undang kan memang nggak mengatur pertanggungjawaban yang bersifat personal. Gitu. Nah, yang kedua ya setelah sekjen mengeluarkan form-form itu, artinya kan pertanggungjawabannya bersifat personal kan. Nah, tetapi dia kalau kita lihat misalnya form-form itu kan misalnya apakah transportasi jalan, tapi mau naik apa kan nggak diatur kira-kira begitu. Kemudian apakah Anda melakukan audiensi? Ya melakukan, tapi soal beli kopi beli apa kan nggak diatur sedetail itu gitu. Memang pertanggungjawabannya pada makronya, uang saya keluarkan 150 juta per sekali reses gitu, ditambah sekitar 30-40 jutaan untuk transport gitu. Nah, sekarang ya terserah mau pakai macam-macam. Itulah yang terkadang misalnya reses itu dimaknai oleh anggota DPR, yang penting bagi duitnya aja ke masyarakat. Kira-kira begitu ya. Ada cari macam-macam dan seterusnya itu. Dan memang tidak akan sampai ke sana auditnya, di mana mengauditnya sampai sedetail itu dengan 560 orang tiap 4 kali dalam setahun. Kan panjang sekali gitu. Dan itu memang juga diberi kewenangan luas bagi anggota DPR untuk alokasi dana masing-masing kan. Ya, kalau misalnya uang transport yang diberi uang reses yang 150 juta per sekali reses itu Anda pakai untuk ngopi-ngopi aja, ya terserah masing-masing. Mau bangun masjid misalnya masing-masing. Yang penting itu adalah bahwa uang ini dikeluarkan oleh negara, dalam hal ini melalui sekjen, dan ditandatangani oleh mereka, dan mereka ada laporannya. Laporannya itu apa? Ya laporannya itu ya mereka melakukan reses, kunjungan ini ke sana, ini ke mana, tapi fotokopinya mana, apanya apa, ya tentu saya tidak akan seperti itu gitu. Mas Yandri, dalam disitulah memang tanggung jawab yang bersifat personal. Tapi tidak ada hubungannya dengan masalah hukum. Misalnya seperti Bung Yandri tadi mengatakan, kalau masyarakat menemukan bahwa uangnya nggak dipakai misalnya, diadukan saja ke susah gimana mengadukan itu, karena menurut definisi mereka ya uangnya dipakai. Meskipun itu dibagikan. Ya, meskipun kan nggak ada ininya, nggak ada kriterianya. Uang 150 juta ini pertama bangun masjid sekian, bangun ini sekian. Kalau ada perincian begitu baru bisa kena hukum gitu loh. Tapi ini kan cuma dikasih 150, terserah mau dia apain saja, apa-apa. Diatur secara lebih mau ngopi-ngopi aja kek, tiba-tiba bangun desa kek, bangun apa, terserah masing-masing. Kita tanggapi sesaat lagi, kita break dulu, kita tahan dulu sesaat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Bincang Pagi masih akan segera kembali.